Bumi, planet yang 71% permukaannya tertutup air, diperkirakan telah berumur sekitar 4 miliar tahun lebih. Selama kurun waktu usianya, daratan di bumi telah terbentuk dan hilang seiring dengan aktivitas lempeng tektonik dan perubahan pada ketinggian permukaan air laut. Kehidupan makhluk hidup di bumi sejatinya ditakdirkan untuk selalu beradaptasi dan berevolusi, menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya yang selalu berubah-ubah. Belum lama ini, para peneliti dari Universitas Griffith Australia mengungkap keberadaan sebuah daratan yang telah tenggelam selama lebih dari 70.000 tahun di lepas pantai Australia Utara. Para peneliti itu menyimpulkan bahwa wilayah yang menjadi bagian dari paparan Sahul yang tenggelam tersebut dahulunya pernah dihuni oleh manusia. Pada akhir tahun 2023, para ilmuwan dari GNS Science Selandia Baru telah berhasil memetakan sebuah benua yang tenggelam di Samudra Pasifik. Para ilmuwan memerlukan waktu selama 375 tahun untuk menemukan benua yang dinamakan Zealandia. Namun Zealandia mungkin bukan satu-satunya benua di Samudra Pasifik yang telah hilang. Ada sebuah hipotesis tentang benua lain yang telah tenggelam, yang dahulunya menggabungkan kepulauan-kepulauan di Pasifik. Benua yang dinamakan Mu. Konsep tentang adanya daratan Mu yang telah tenggelam awalnya diperkenalkan oleh seorang arkeolog dan fotografer bernama Augustus Le Plongeon. Ia menggunakan nama itu sebagai istilah alternatif untuk benua Atlantis yang hilang. Ia percaya bahwa penduduk Mu bermigrasi ke berbagai belahan dunia setelah daratan itu tenggelam. Kemudian istilah daratan Mu menjadi lebih populer setelah seorang penulis bernama James Churchward menulis sebuah buku berjudul The Lost Continent of Mu yang diterbitkan pada tahun 1931. Churchward menggunakan istilah daratan Mu sebagai tempat di mana Taman Eden berada dan tempat asal manusia diciptakan. Di dalam bukunya, Churchward menceritakan di masa ketika ia bertugas sebagai tentara di India. Ia berteman dengan seorang pendeta yang menunjukkan kepadanya satu set tablet tanah liat kuno. Tablet itu ditulis dalam bahasa Nagamaya, sebuah bahasa kuno yang telah punah dan hanya bisa dibaca oleh dua pendeta di India. Churchward mengklaim berhasil mempelajari bahasa tersebut dari sang pendeta dan mengetahui tempat dari mana tablet itu berasal. Sebuah benua yang telah tenggelam di Samudra Pasifik. Tempat yang pernah dihuni oleh 64 juta manusia. Sejauh ini, para ilmuwan belum menemukan bukti ilmiah akan adanya daratan yang tenggelam di Samudra Pasifik, seperti apa yang diutarakan oleh James Churchward. Tetapi, semenjak benua Zealandia yang telah hilang berhasil dibuktikan keberadaannya, adanya daratan lain yang juga telah tenggelam, menjadi sebuah kemungkinan yang layak diperhitungkan. Seorang medium bernama Daryl Anka, yang selama 40 tahun telah menjadi medium bagi makhluk luar angkasa dari ras Esa Sani yang memilih untuk menamakan dirinya dalam bahasa manusia sebagai Bashar, mengungkapkan bahwa pernah ada sebuah daratan yang tenggelam di Samudra Pasifik yang didiami oleh orang-orang yang memiliki kulit berwarna kebiruan. Mereka juga mengkoloni daratan yang dinamakan Lemuria, sebuah daratan yang telah tenggelam yang dihipotesiskan berada di Samudra Hindia. Menurut Bashar,
Peradaban Mu dan Lemuria adalah peradaban yang sangat kuno yang telah berkembang sebelum peradaban Atlantis. Mereka adalah keturunan langsung dari makhluk luar angkasa yang dikenal sebagai Anunnaki. Mereka memiliki kemampuan berkomunikasi menggunakan telepati dan dapat terhubung dengan hewan dan alam sekitarnya. Ketika mereka membutuhkan seekor hewan untuk dimakan, maka roh hewan tersebut akan pergi begitu saja. Sehingga hewan tersebut sama sekali tidak mengalami penderitaan sakit pada proses kematiannya. Orang-orang Mu dan Lemuria menjalani kehidupan yang menyatu dengan alam. Mereka membangun beberapa bangunan yang mereka perlukan. Namun bangunan itu tidaklah banyak dan dibangun dengan cara yang alami. Terlepas dari belum ditemukan adanya bukti ilmiah mengenai keberadaan daratan Mu dan Lemuria, warisan mereka dapat kita lihat pada dewa-dewa yang memiliki kulit berwarna biru di kepercayaan agama Hindu, sebuah agama paling tua yang hingga kini masih dianut manusia.